Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah main. Ya. Di sini itu ada pada dasarnya main itu sama seperti hanya saja ada perbedaannya. Oke. Contoh dari sini saya akan bahas tentang main. Oke, dari yang pertama di sini itu ada main date. Date itu kan tanggalnya. Nah, jadi perintah main date. Ini digunakan untuk menampilkan manual page atau halaman manual yang berisi informasi lengkap tentang perintah date. Jadi sama seperti harus hanya saja ini tentang perintah lengkap. Nah, perintah date digunakan untuk menampilkan atau mengatur kalender, ya kan, pada sistem Linux. Dengan menjalankan perintah main date, Anda akan dapat melihat deskripsi lengkap dari perintah date, termasuk sintaks, opsi yang tersedia, dan contoh penggunaan. Informasi ini sangat berguna untuk memahami cara menggunakan date, untuk mengakses dan memanipulasi informasi tanggal dan waktu di terminal Ubuntu. Ini untuk main date, dan untuk keluarnya kalian tinggal pencet view. Jadi kedua tadi ada main. Ini sama seperti main date juga. Saya ini kalau yang tadi menjelaskan tentang date, ini tentang menjelaskan tentang main itu sendiri. Apa sih main itu? Nah, kita opsi-opsi yang tersedia dalam main. Jadi ya sama saja. Lalu yang kedua itu ada juga namanya apa tadi main date. Nah, di sini tuh perintah min k kecil date digunakan untuk mencari manual atau dokumentasi terkait dengan kata kunci date di sistem Ubuntu. Istilah min k pada istilah perintah main digunakan untuk melakukan pencarian berbasis kata kunci terhadap nama dan deskripsi manual. Jadi perintah min k date akan menampilkan daftar semua entry manual yang terkait dengan kata kunci date seperti program date yang digunakan untuk menampilkan atau mengatur tanggal dan waktu di sistem Linux, serta memungkinkan entry manual lainnya yang berkaitan dengan topik date. Itu untuk min k kecil date. Lalu yang kedua itu ada juga min f call. Nah. Bentar, nggak bisa. Min f call. Jatuh jenda. Oke, singkatnya min fcall pada terminal Ubuntu digunakan untuk mencari deskripsi singkat dari program call. Istilah minf pada perintah main digunakan untuk mencari nama dan deskripsi singkat dari entry manual yang sesuai dengan argumen yang diberikan. Jadi singkatnya perintah minf call akan menampilkan deskripsi singkat dari program call yang umumnya digunakan untuk menampilkan kalender dalam terminal Linux. Contohnya seperti ini. Minf call akhirnya ditampilkan bahwa display a calendar and the date of a start itu hanya penjelasan singkat dari call sendiri. Jadi minf pada perintah main itu digunakan untuk mencari nama dan deskripsi singkat dari entry manual sesuai dengan argumen yang diberikan. Argumen yang diberikan di sini itu adalah call. Jadi deskripsi singkat tentang call itu sendiri. Lalu ada lagi namanya min k gede, k besar, terus kok k gede, k besar, call. Nah, ini itu perintah yang digunakan untuk melakukan pencarian secara manual page atau secara manual yang tersedia di sistem. Istilah min k besar sendiri pada perintah main menunjukkan bahwa pencarian akan mencakup semua bagian manual yang ada, tidak hanya deskripsi singkat atau nama entry manual. Jadi singkatnya perintah min k besar call akan mencari dan menampilkan semua
entry manual yang terkait dengan kata kunci call, termasuk deskripsi lengkap, opsi pengguna, dan informasi terkait lainnya yang dapat dalam manual page sistem Ubuntu. Lalu ada lagi namanya itu man1 pswd. Bentar, saya belum keluar dulu, Ctrl C. man1 pswd. Oke. Nah, perintah man1 paswd pada terminal Ubuntu itu sebenarnya digunakan untuk menampilkan manual page atau halaman manual untuk perintah password di bagian section 1, karena tadi kita ngetiknya 1 maka akan menampilkan section 1 dari manual page itu sendiri. Secara khusus man1 menunjukkan bahwa Anda ingin melihat manual page dan perintah yang terdaftar di bagian section 1 dari manual page. Bagian ini umumnya berisi manual untuk perintah-perintah yang dapat dilakukan oleh pengguna biasa. Pas belakang untuk PASWD adalah perintah yang digunakan untuk mengubah kata sandi pengguna di sistem Linux. Jadi singkatnya perintah man1 PASWD akan menampilkan dokumentasi lengkap tentang cara penggunaan perintah PASWD, termasuk opsi, sintaks, dan contoh penggunaan yang relevan. Lalu ada lagi yang selanjutnya itu man5 PASWD. Nah, kalau ini hampir sama, man5 PASWD pada terminal Ubuntu ini digunakan untuk menampilkan halaman manual juga untuk file konfigurasi atau format file terkait dengan PASWD di bagian section 5. Dan tadi kita masukkannya 5 dari manual page. Nah, man5 menunjukkan bahwa Anda ingin melihat manual page dari file konfigurasi atau format file yang terdaftar di bagian section 5 dari manual page. Bagian ini umumnya berisi informasi terkait konfigurasi sistem dan format file yang digunakan oleh sistem. PASWD sendiri dalam konteks ini merujuk pada file atau file yang digunakan untuk menyimpan informasi pengguna, user account, atau konfigurasi terkait kata sandi di sistem Linux, sama seperti tadi di password yang pertama. Nah, jadi singkatnya, perintah man5 PASWD akan menampilkan dokumentasi lengkap tentang format file atau konfigurasi terkait dengan manajemen kata sandi dan penggunaan di sistem Linux. Biasanya ini termasuk struktur file yang diizinkan di dalamnya dan cara membaca atau memodifikasi informasi tersebut. Oke, mungkin sekian ya dari penjelasan saya. Oh, ada lagi satu. Oh, sudah. Mungkin sekian penjelasan tentang apa sih fungsi-fungsi yang ada dalam man itu sendiri. Yang singkatnya itu man itu bersama seperti menjelaskan atau menjabarkan apa yang ada pada suatu perintah. Mungkin sekian penjelasan tentang man. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.